Perkembangan akuntansi Islam tidak terlepas dari perkembangan akuntansi manajemen konvensional. Dasar penerapannya sudah ada sejak Al-Quran diturunkan, tetapi kajian Islam lebih ditekankan pada aspek ibadah, mahdah, dan berdampak ketertinggalan ilmu umum. Perkembangan kehidupan masyarakat Islam yang menerapkan prinsip Islam dalam bermuamalah saat ini ditandai dengan munculnya lembaga keuangan bank dan non-bank syariah. Kemudian berkembang pula produk-produk halal. Hal ini membutuhkan praktek akuntansi Islam yang tepat sehingga membutuhkan pula prinsip akuntansi manajemen yang sesuai prinsip Islam yang tepat. Secara otomatis, mulai dari perencanaan sampai tahap pengambilan keputusan, tentunya menerapkan praktek akuntansi manajemen syariah. Halo, nama saya Putri Puspitasari dari kelas manajemen 21F. Kali ini saya akan membahas tentang akuntansi manajemen Islam. Yuk simak pembahasannya. Pertama, di sini ada dasar penerapan akuntansi manajemen Islam. Akuntansi manajemen Islam tentu tidak dapat dipisahkan dari konsep akuntansi Islam. Bila dilihat dari perspektif ilmu akuntansi, dapat dikatakan bahwa ilmu informasi yang mengelola bukti transaksi sebagai input dan data menjadi sebuah informasi atau output dengan cara mengukur dan mengelompokkan transaksi-transaksi berdampak pada sebuah akun perkiraan atau pos keuangan. Khusus akuntansi manajemen Islam mengharuskan sebuah perusahaan memiliki etika bisnis yang sesuai dengan bisnis Islam dan tanggung jawab sosial. Karena segala tindakan kita akan diminta pertanggungjawaban bukan hanya di dunia melainkan kelak di akhirat. Beberapa ayat Al-Quran yang dapat dijadikan pedoman akuntansi manajemen Islam antara lain yang pertama itu ada surat Al-Baqarah ayat 282 dan juga ada surat Asy-Syura ayat 182 sampai 183. Selanjutnya di sini ada konsep biaya dalam Islam. Biaya dalam Islam harus memperhatikan konsep halal dan haram. Pada akuntansi manajemen Islam menitik beratkan tentang sumber pembiayaan khususnya dalam memproduksi barang dan jasa dalam Islam harus qot'i atau jelas dalam artian harus jelas memproduksi barang halal dan jelas asal biaya yang digunakan dalam kegiatan produksi tersebut. Pengeluaran dalam konsep akuntansi Islam hanya biaya yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga biaya yang tidak sesuai syariat Islam tidak dapat diakui seperti misalnya yang pertama ada pembelian barang haram, yang kedua ada biaya swap, kemudian ada infak, sedekah dan wakaf, yang keempat ada pembayaran bunga bank, dan yang kelima ada pengeluaran zakat. Selanjutnya di sini ada penerapan akuntansi manajemen Islam. Penerapan akuntansi manajemen Islam pada usaha bakso Erwin yang berada di Tangerang Selatan yang berdasarkan wawancara dan observasi penulis merupakan objek yang reliable untuk ditampilkan pada buku chapter ini. Yang pertama, biaya produksi UMKM bakso Erwin bisa dilihat pada slide. Ini merupakan contoh biaya produksi pada UMKM bakso Erwin. Selanjutnya di sini ada activity based costing atau ABC. Bisa dilihat juga pada slide, ini merupakan contoh activity based costing pada UMKM bakso Erwin. Kemudian yang ketiga ada activity based management atau ABM yang bisa dilihat juga pada slide. Kemudian selanjutnya ada penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Yang terakhir di sini ada analisis CVP atau cost volume profit. Nah, pada CVP ini bisa kita lihat di sini terdapat penjualan di mana sebesar 98.000 unit dengan harga $2.500 per unit, sehingga menjadi total secara keseluruhannya adalah 245 juta. Kemudian dikurangi dengan biaya variabel sebesar 113.450.000, sehingga margin kontribusinya yaitu sebesar 131.550.000. Kemudian dikurangi kembali dengan biaya tetap sebesar 6.137.000, sehingga laba operasionalnya adalah 125.413.000. Lalu berapa unit yang harus dijual agar BEP atau break even point atau titik balik, titik impas
menghitung unit cost dari biaya dengan menghitung unit cost dari biaya variabel, yaitu 113.450.000 tadi dibagi dengan 98.000 sehingga hasilnya adalah 1.158. Lalu berapa unit yang harus dijual agar bisa menjadi BEP? Nah, di sini ada caranya, yaitu dengan laba operasional sama dengan harga dikali jumlah unit terjual dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit terjual, kemudian dikurangi dengan total biaya tetap, yang dimana laba operasionalnya adalah 0, kemudian 2.500 dikali unit dikurangi 1.158 dikali unit dan dikurangi 6.137.000. Kemudian ini dipindah ruaskan, 6.137.000 sama dengan 1.342 per unit. Kemudian yang dimana unit sama dengan 4.573,9 dibagi 4.500 dibulatkan menjadi 4.574 dengan pembuktian sebagai berikut, yaitu penjualan 4.573 tadi itu merupakan per unit jumlah unitnya. Jadi penjualannya itu sebanyak 4.573 unit dengan harga per unitnya adalah 2.500. Jika ditotalkan menjadi 11.432.500. Kemudian dikurangi dengan biaya variabel yaitu 5.295.500 sehingga hasil margin kontribusinya sebesar 6.137.000. Dikurangi dengan biaya tetap yaitu 6.137.000 sehingga laba operasionalnya adalah 0 atau bisa disebut juga dengan BEP atau titik impas.